DPI episode malam ini, City kepleset, gelar Premier League sudah dibelukan Arsenal. Misi balas dendam Liverpool berakhir manis atau makin terpuruk? Permisi King, kok bisa kalah King? Selengkapnya hanya di Dewan Pandit Indonesia. Ya, kejutan kembali datang di Premier League, di mana kemarin ya tim juara bertahan Liverpool harus kalah lawan tim juru kunci Wolverhampton Wanderers. Tapi disusul juga sama King MU yang kalah sama 10 pemain. Apakah magis dari Miracle Carrick ini udah habis? Kita bahas malam hari ini bersama gue Dazuf, ada Mas Sabto Haryo yang ini kayaknya sekarang beralih menjadi ini ya, ketua yang kayak happy banget juga dia sebagai ketua Dewan Kompetensi Pelatih yang mempertanyakan dari si Carrick dia. Harus diuji dulu kan? Harus diuji dulu. Bener. Sehat Mas Ayo? Sehat. Alhamdulillah. Terus juga ini nih yang lagi happy juga karena ada barengannya. Karena Liverpool kalah, MU juga kalah. Ada Rizal Palevi. Hola. Seneng lah. Ini sebagai binaan Mas Aryo untuk bisa mempertanyakan Carrick, seneng nih. Jumat yang berbahagia. Hadirin Jumat yang berbahagia. Karena yang kalah gak cuma Liverpool ya. Nah yang satu ini kayaknya moodnya lagi happy juga nih. Karena kemungkinan jalan kepitingnya bisa jadi akan tidak terjadi ini. Ada Bung Arpa. Gue sedih sebenarnya. MU kalah karena sepi banget jadinya. Sosmed. Iya, kan kalau rame Riu tuh enak gitu kan. Bukannya kalau kalah malah rame. Yang bahas bukan cuma fans yang nantinya yang rame, yang pro-nya sepi. King. Halo. Sehat ya, Sehat, Arpa ya. thank you. Oke, sebelum kita mulai DP malam hari ini, gue mau nanya ke GM Team nih ya. Pernah nggak sih kalian pagi-pagi mau berangkat kerja, starter mobil malah ngandet? Nah, itu tandanya aki kamu udah mulai lemah nih. Sekarang udah ada solusinya, ada Aki GeForce, produk asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia. Nah, GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis Indonesia, jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter langsung nyala. Ada pilihan maintenance free juga, jadi kamu nggak perlu isi air aki lagi, tinggal langsung pakai aja. Nah, varian juga lengkap, mulai dari motor harian sampai mobil SUV semuanya ada. Langsung cek aja di geforcesantiri.com atau Instagram @geforce_id. Jadi, kalau kamu pengen aki yang awet, kuat, dan siap nyala kapanpun, pilih GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Asik. Nah, malam hari ini kita buka dengan persaingan juara IPL nih ya. Kayak makin seru nih. Kita bahas dulu dari City, di mana walaupun kemarin main dominan, tapi harus berakhir imbang lewat gol dari Elliot Anderson. Kayak buat apa sih sebenarnya, Zal? Menurut lu Zal, main dominan tapi akhirnya imbang juga nih. Udah familiar ya rasanya bagi City. Ini menurut gue sih masalah yang sebenarnya penyakit musim lalu yang udah mulai diperbaikin sebenarnya di musim ini, terutama di paruh musim ya, dengan mendatangkan Gehi dan juga Semenyo. Ini dua pemain yang membawa penyegaran banget, tapi ternyata memang masih ada space yang bisa dimanfaatkan oleh lawan dan itu terlalu terbuka. Jadi menurut gue itu yang mengakibatkan mereka hilang poin dari lawan Forest. Memang nggak kalah, tapi di situasi kayak begini, hilang poin di home, di title race, menurut gue rasanya tuh besar banget lah dampaknya. Jadi gue bilang ini salah satu setback bagi City, walaupun mereka nabung satu game, tapi untuk kedepannya ya sesuai tadi yang lu bilang, bisa jadi kayak title race ini udah ada di pelukan Arsenal. Tapi gue harap City bisa nemuin sesuatu yang bisa memberikan perlawanan sampai akhir. Ya Pep Guardiola harus bisa lebih fokus ke permainan timnya sendiri lah, karena ternyata masih ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Dan kalau dilihat kemarin Mas Aryo, kayaknya di lini tengah tuh, di tengah performa Foden yang lagi underperform, kayaknya butuh banget O'Reilly ya, dimana cederanya O'Reilly ini kayak berpengaruh banget sama lini tengah dari Man City. Iya, tadi nyambung itu dulu ya, Jal. Udah dalam pelukan ya? Wis. Kayaknya Mas. Liverpool juga sebelum Gerrard kepleset juga ada di pelukan. Bisa terjadi berarti. Bisa terjadi. Ya, kalau untuk City ya, mereka kehilangan cukup banyak poin ya, terutama dalam posisi unggul. Ada 13 poin yang mereka hilang, satu kalah ya. Mereka kalah lawan Brighton, yang 5 lain adalah mereka akhirnya imbang. Imbang lawan Brighton juga, imbang lawan Arsenal, Spurs, Chelsea dan terakhir Forest. Dan
yang terakhir tuh mepet tuh dalam 10 pertandingan terakhir kalau nggak salah mereka tuh kehilangan 4 skor imbangnya dalam posisi yang bisa dikatakan 6 atau 8 laga terakhir lah. Jadi kan kalau dibilang mengkhawatirkan, agak sedikit mengkhawatirkan dari sisi itu gitu. Tapi ya City selalu kalau gue lihat di musim ini masalah mereka memang babak kedua. Dan itu yang sangat sering terjadi. Tadi gue jabarin dari 13 laga, dari 13 poin yang mereka hilang itu mereka punya masalah dalam 45 menit kedua, terutama ketika mereka udah sepertinya menuju kemenangan, tapi justru di saat-saat akhir tuh mereka lepas. Ada sedikit fokus yang hilang. Kalau gue sih ngelihatnya dari City adalah seperti itu ya. Tapi kalau dari sisi permainan ya kita lihat tim ini udah mengalami bongkar pasang, udah menemukan pemain-pemain yang kira-kira pas untuk bisa menggantikan pemain-pemainnya, termasuk kalau sebutin tadi O'Reilly salah satu pemain yang jauh banget leapnya ya dibandingkan pemain-pemain lain yang harusnya step up. Foden awal doang tuh kayaknya step up tapi itu hilang lagi. Doku juga naik turun kemarin juga salah satu bola hilang tuh yang menjadi serangan dari Forest tuh juga hilangnya dari Doku juga. Ada banyak pemain yang harusnya bisa tampil konsisten tapi menurut gue nggak bisa menunjukkan konsistensi itu yang menjadi problem dari Manchester City. Tapi ya 7 poin, ada one game in hand, kalau mereka bisa ambil itu artinya mereka masih ketinggalan 4 poin. Masih ada satu pertemuan lagi dengan Arsenal yang di situ yang akan menjadi penentu. Tapi kalau yang dari sini semuanya bisa menang kecuali Arsenal mungkin kalah dari City, ya end up-nya Arsenal bisa unggul dengan 1 poin. Tapi ya kita akan melihat situasi seperti ini hampir setiap pekan kayaknya. Arsenal kayaknya mau menjauh, mendekat lagi. Arsenal kayaknya udah mulai mendekat, kadang entah habis itu ngejauh lagi. Kayak sekarang nih. Kemarin kita udah mulai, waduh jalan kepiting lagi nih kan Harpa. Goyang nih. Oh, MU. MU kan? Oh, Arsenal juga. Nemenin Bang Abrek lari ya. Oh iya, kepitingnya 2 ya. Antara Arsenalnya udah mulai mendekat lagi, sekarang ngejauh lagi. Jadi gue rasa pemandangan ini sampai akhir musim akan terus ada sih menurut gue. Tadi sempat disebut juga kalau City itu kehilangan 13 poin ya musim ini setelah sempat unggul gitu. Bung Harpa ngelihat Arsenal yang semakin di puncak, terus Man City yang kehilangan 13 poin selama musim ini setelah mereka unggul. Ini tanda-tanda bahwa City ini susah nih bakal nyalip Arsenal nih kayaknya nih. Ya, yang pasti seru. Perburuan musim ini seru bukan karena Arsenal juga ya, tapi tadi yang Mas Aryo udah paparkan, kadang-kadang deket, jauh lagi, deket lagi, jadi nggak terlalu mutlak gitu loh, nggak terlalu mutlak salah satu tim katakanlah. Mau seneng tapi nggak lepas gitu ya. Oh enggak, kalau gue dari Wolverhampton 2 sama, gue bilang jagoan terkapar sekali, wajar bangkit lagi gitu, karena kita melihat bukan dari apanya, dari reaksi dia, dari para pemain bagaimana kepercayaan dirinya, dari rotasi yang dilakukan dan lain-lain gitu loh. Tapi memang betul kadang-kadang juga bukan hoki sih ya, tapi juara nggak juara, berhasil nggak berhasil kadang-kadang dipisahkan dengan perbedaan yang kecil. Kemarin misalnya City kan di atas kertas bisa lah mengalahkan Forest, tapi dia kepleset. Di saat yang sama Arsenal menang kalau orang bilang dengan cara agluin 1-0, but who cares kan, pokoknya sekarang beda. Anggap aja 4 poin clear lah, anggap aja City di one game ini menang kan beda 4. Bahkan anggap aja nanti April 6 pointers di Etihad, City menang lagi lawan Arsenal, anggap aja berarti kan beda 1 poin. Artinya kalau Arsenal dari mulai pertandingan ke pekan nanti Premier League dia menang terus kecuali lawan City kalah, dia kan jadi juara. Sekarang artinya apa? Nasib Arsenal itu ada di tangannya pasukan Mikel Arteta gitu. Jadi kalau mereka bisa mengatasi diri mereka, kegugupan mereka, ya mereka gue rasa bisa akan menggenggam trofi itu gitu loh. Dari awal gue udah konsisten, mau pas Wolverhampton 2 sama kan orang ada yang mulai ragu lah, nyalain Arteta segala, enggak. Ya itu tadi karena gue bilang beda auranya dengan apa yang bisa gue lihat dari Arsenal. Tapi kalau ngeliat postingan lo, kayaknya lo yakin terus sekarang ya? Yakin, padahal beda poinnya kan tipis-tipis, fluktuatif udah ya. sering ledek-ledek gitu sekarang lo ya? Iya, sekarang mancing-mancing juga sih gitu. Jadi sekalian aja. Jadi apa ya, buat lucu-lucuan lah sebenarnya, buat lucu-lucuan. Bahkan tadi ngomong lagi over, gue bilang kalaupun Arsenal, ya kan kita nggak tahu apapun bisa terjadi. Arsenal nggak juara, gue udah siap, udah pasti diserbu lah. Gue masih mampus lo, sombong. Lo sih nggak terlalu kayaknya. Aldi. Udah banyak. Ya, kalau gue sombongnya ke diri sendiri soalnya ya, bukan ke orang lain ya. Aldi Mabrar yang dicari. Tapi again deh, gue rasa mungkin
yang bukan kontender juga pendukung Liverpool juga mungkin ya menikmati juga keseruan ini karena Betul. Liverpool sama MU pendukung MU pun lagi fight juga kan untuk posisi 3-4 juga gitu. Jadi musim ini dan gue jujur berharap siapapun nanti yang juara Premier League musim ini pokoknya sampai pekan 38. Sampai akhir. Itu. Kalau perlu seru-seru kayak tahun 2012 City juara ya Hari terakhir. kayak gitulah gitu. Karena gue basicnya tuh punya fans tapi gue tetap seneng tuh kalau sepak bola tuh ada serunya gitu. Dan City kayaknya punya kemampuan untuk itu sebenarnya karena mereka terbukti di title race itu emang rekam jejaknya bagus kan. Mereka selalu bisa nyaingin sampai akhir kalau lagi dalam persaingan dan Pep Guardiola nggak pernah kalah di title race seumur hidup dia kan. Kalau bersaing di title race yang dekat-dekat dia nggak Kalau udah kalah horse racing gitu ya. Kalau lagi bersaing gitu horse race dia nggak pernah Nah kalah. inilah akan pertama kalinya Jal. Itu, gue takutnya begitu Bung Arpa. Nggak apa-apa kok takut. Pep Guardiola kalah sama murid tuh menunggu prospek yang agak seram juga tuh ke Kayak depannya. kebanyakan cyber soalnya. Nah ini kan kalau emang Fokusnya ke cyber situ. itu emang cocote Guardiola itu kan emang begitu kan biasanya kan. Dia emang karakternya tuh begitu dan emang sebelum game lawan Forest dia juga pernah bilang di game yang terakhir menang itu ya dia bilang ini kita sampai akhir bakal ada keplesetnya nih tapi nggak tahu di Arsenal kepleset juga apa enggak. Jadi dia emang coba ngelempar tekanan tuh ke Arsenal semua sebenarnya tapi timnya dia sendiri pun akhirnya ternyata malah dia yang kena keplesetnya juga kan. Jadi City sekarang ini sebenarnya menurut gue ya tetap bisa relevan bersaing di title race karena pergerakan mereka di Januari. Ya, Karena setuju. kalau nggak ada si Semenyo dan Gehi, menurut gue gapnya bukan cuma 7 poin sekarang, bisa lebih dalam dari itu. Tapi dalam 12 game terakhir, even ketika ada Gehi dan juga Semenyo sekalipun, walaupun mereka ngangkat level, Haaland ini belum ketemu levelnya menurut gue. Ini masih jadi kunci gimana caranya balikin performa Haaland. Karena dalam 12 game terakhir dia baru nyetak 3 gol. Itu pun 1 golnya di Anfield penalti kan. Penalti. Jadi menurut gue mengembalikan suppliernya performa. Haaland sih ya yang, Nah, itu yang menjadi Mas. masalah De Bruyne ya. Ketemu lagi ya. Pengganti De Bruyne ke ya. Sherky, memang Sherky belakangan meningkatnya dibanding awal musim udah meningkat ya. Tapi kalau untuk pengertiannya ke arah Haaland Ya. itu masih beda banget. De Cara Bruyne. mengerti pemain-pemain di second line-nya, cara nyuplai Haaland tuh beda banget. Dan Haaland pun juga masih kesulitan nyesuaiin cara main orang-orang di belakangnya. Itu masalah City sekarang Ya sih. itu kan yang terjadi di awal ketika dia datang ya. Iya, Walaupun end up-nya dia 50-an gol, tapi first couple of games-nya dia emang kesulitan. Dan kan beberapa pandit di luar ya, termasuk Kongri kan, dia bilang akan sulit untuk bisa membaca teman-teman lo akan ngasih bola kemana gitu kan. Karakter setiap pemain harus lo ketahui dulu nih. Nah kemarin kan dia udah dapet tuh karakternya De Bruyne, karakternya Foden, karakternya semua pemain-pemain yang dekat sama dia udah tahu lah. Oh gue akan kesini, bolanya pasti akan dikirim ke sini gitu. Nah ini kan ganti lagi nih, Iya. teman-teman di depannya ganti lagi. banyak lagi diganti. Banyak yang diganti. Kalau Marmush main dia nggak main ya, jarang ya bareng Iya, ya. jarang Paling main Cherky yang main, Semenyo, Savinho, pemain-pemain kan lo harus tahu dulu nih karakter pemain lo kira-kira bakal ngirim kemana ya. Nah, gue rasa itu yang masih didalemin lagi nih sama Haaland gitu. Walaupun dia kalau dia bicara one on one di press 3 orang ya dia kadang-kadang nggak masalah juga. Dia bisa keluar dari tekanan juga. Cuman kan untuk membaca situasi di mana lo ada sebuah transisi yang harusnya lo posisinya di mana, lo tahu teman lo akan ngirim kemana itu kan akan berbeda jauh kalau lo belum tahu nih karakter teman-teman lo. Mungkin ini yang menjadi masalah bagi Haaland juga Tapi sih. apakah Haaland yang harus ngikutin mereka apa mereka yang ngikutin Haaland? Mas? Nah, Kalau itu. menurut gue sih ini kondisi yang kalau gue pelik lihat nih. City ini kan ketika Haaland datang kan City diciptakan untuk melayani Haaland kan. Sistemnya. Nah, semua menyuplai ke Haaland. Makanya disuruh tunggu aja di dalam kotak penalti atau minimal mantulin. Nah, ketika supply ini tadi yang Mas Roy bilang seret, ya seret juga. Nah, Haaland nggak terbiasa untuk nyebut bola. Menurut gue itu yang menjadi masalah gitu. Ketika ada De Bruyne dia tinggal ada De Bruyne, ada Grealish, ada Foden lagi bagus, ya dia aman, tinggal tap. Sekarang ketika supply-nya macet, ya dia juga macet. Iya. Karena kalau yang tadi poinnya Ongri kan bilang dia menekankan ke Haaland yang harus lebih pengertian. Iya. Temen Iya. itu lebih nyamannya main si play bola kayak gimana. Tapi menurut gua sampai sekarang pun masih belum ketemu cara nyamannya sama sekeliling dia tuh gimana. Karena karakteristik menurut gua winger City sekarang lebih kayak yang 1v1 semua kali ya. Lebih kayak yang 1 lawan 1 bukan Gocek yang masuk ke dalam. Iya, bukan yang menyuplai gitu. Jadi Haaland pun jadi kesulitan dan itu 12 game terakhir cuma 3 gol, angka yang minim banget untuk standar Haaland sebenarnya. Iya. Walaupun dia masih top skor ya. Benar. Sialannya begitu tuh. Ngefurnya jauh banget. Masih 22 gol. Kalau indikator dia mulai turun tuh Fantasy League jarang yang kapten, udah Nah, mulai itu jarang yang benar, kaptenin Kap. dia. Seret, Iya kan? seret. Dan kemarin kan terakhir untuk melihat bahwa dia butuh supply atau bantuin, Semenyo kan didorong lebih ke depan. Iya. Tapi ini semua yang bikin makin seru ya persaingan dari juara IPL nih karena tadi gue nyambung dari kata-kata Rizal, cocote Pep gitu. Cocote. Gak cuma Pep, yang cocotenya ini lagi rame kemarin, tapi juga Fabian Husler. Di mana kemarin kan dia sempat ngasih statement di mana there was only one team who tried
play football. Lanjutannya ada yang lebih bagus Lanjutannya tuh. bagus tuh. I will never be that kind of manager. Nih, ada statement dari Fabian Husler di mana saya tidak akan pernah menjadi pelatih seperti itu untuk menang. Hanya ada satu tim di lapangan yang niat bermain sepak bola ini. Ini menandakan dia pelatih baru banget nih ya kayaknya. Pelatih baru. Emang baru. Lebih muda Cuman- jauh. Cuman kalau kita lihat Brighton ya, ini tim yang kayaknya ditakdirkan untuk punya pelatih bagus ya. Muda-muda Selalu bagus, selalu permainannya paling atraktif. Salah satu yang di Premier League yang menurut gue paling atraktif. Apapun hasilnya ya, tapi the way they play, pergantian siapapun, Graham Potter, De Zerbi, Huntelaar ya terakhir, ternyata tetap aja tim ini bisa tampil dengan permainan yang energik, permainan yang possession based football enak, dan itu kan yang mungkin kalau pelatih-pelatih muda ngikutin gayanya Pep ya, inilah mereka yang gaya bermainnya seperti itu. Mungkin harapan dia akan bertemu Arsenal yang mempertontonkan sepak bola cantik juga, yang dia tahu selama ini kan Arsenal seperti itu gitu. Tapi begitu ketemu, loh kok timnya nggak mau main, mungkin dia mengeluarkan, ayo dong kita fight aja di lapangan lah, menang kalah siapapun, yang penting kita bertanding gitu. Cuman ya kedewasaan dari Arteta itu yang menurut gua di musim ini, dari berapa musim terakhir dan di musim ini semakin menebal bahwa kayaknya gue nggak perlu main cantik dah. Gue dari game pembuka melawan MU kan dia udah seperti itu gitu ya. Gue nggak apa-apa lah, gue nggak ngambil bola, yang penting end up-nya gue menang gitu. Nah selama ini kan dia kehilangan atau tidak punya gaya itu, dan kayaknya gaya itu yang justru akan membawa Arsenal untuk menjadi juara gitu. Lo nggak harus ngegas, lo nggak harus capek-capek nyiptain peluang, tapi cukup satu peluang. Bahkan di 40 menit terakhir atau babak kedua, kayaknya mereka sama sekali nggak skor ya, sama sekali nggak ada tembakan sejak golnya Saka itu. Dari itu sampai hampir akhir-akhir tuh mereka nggak ada sama sekali, nggak ada shots gitu. Artinya kalau Huntelaar mengatakan itu, ya memang ada base-nya gitu. Cuman kan ya orang akhirnya ketawa karena terserah lu lah, lu mau ngomong apa, yang penting tim gue yang menang gitu. Berarti ini pertanda juga dong Bu Harpa kalau Arsenal ini sedikit demi sedikit mulai menemukan mentalitas juaranya. Karena kan agliwin kayak gini kan diperlukan ya kalau pengen. Dulu bokap gue tuh suka main catur. Sama tetangganya sama Pak Aput, dua-duanya udah almarhum, rest in peace lah. Itu kalau Pak Aputnya kalah, dia yang jelasin. Dia yang bicara gini, bokap gue senyum-senyum aja. Nyari alasan gitu ya? Nah seperti inilah. Jadi yang kalah itu menjelaskan, kita ketawa aja. Gitu. Dan semakin dia banyak menjelaskan, semakin dia banyak protes, berarti kita udah di jalan yang benar. Ya kan, nggak mungkin dia protes Wolverhampton mainnya gimana. Dia pasti protes karena semakin lu tinggi pohon, semakin banyak anginnya udah. Jadi nggak usah hiraukan. Mau main cara Grendel Italia tahun 82 kayak, mau caranya Henry ke ujung lapangan, ke ujung corner kalau gol kayak, persetan. Yang penting menang dan nggak mencederai fair play, selesai. Artinya itu yang gue bilang, oh berarti Arsenal udah jalur yang benar. Tadi Mas Arul udah bilang berapa tahun sebelumnya kalau gue nggak salah ya, intinya terlalu naif, ya kan, udah menang masih ngejar gol juga segala macam, akhirnya hilang peluang, kan tetap aja nyesek juga. Intinya oke, akhir musim juara, udah selesai. Lu mau teriak-teriak si Huntelaar ini mau ngomong apa, nggak ada yang peduli. Jadi kalau buat gue kayak gue ngeliat dia ngomong gitu, gue ketawa aja udah, biarin. Jadi nggak ada masalah menurut gue. Justru berarti itu udah di jalan yang benar. Ya, karena yang terpenting adalah gini. Ini udah lama main, 21 tahun nunggu juara, lama loh. Dia waktu masih bayi waktu belum relevan itu bola tuh. Jadi apa penting mau dari cara corner kayak mau dari apa, selama itu fair play ya udah nggak ada masalah. Tapi kan ini yang kan menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Saya ini agak bisa relate dengan Huntelaar nih, yang muda-muda begini saya bisa relate nih dengan Harpa nih. Ternyata musim masih muda, 33 tahun. 33 tahun ya. Muda banget. Jadi pemain aja masih banyak segitu berarti. Iya, sangat muda, tapi yang Tuan Lili Pali kan? Hilangnya 37, nggak beda lagi, lumayan lagi. Tapi yang nggak masalah sih, set piece emang nggak masalah. Ini kan banyak yang beberapa hari terakhir tuh banyak klarifikasi gue lihat, kita nggak masalah sama set piece Arsenal. Itu salah satu kekuatan mereka dan it's fine kalau mereka mau main pakai cara begitu. Bahkan gue bilang Liverpool ketika jadi juara di tahun 2020 pun set piece-nya juga tim yang statusnya paling banyak gol dari set piece, 17 gol pada saat itu. Tapi menurut gue yang menjadi masalah dan menjadi keluhannya Huntelaar di mayoritas game Arsenal musim ini adalah data-data yang udah disajin juga soal restart game terlalu lama. Arsenal data yang paling lama, time wastingnya paling lama, dan itu kita lihat Arsenal yang momen si Huntelaar cekcok sama si Hincapié di gini-gini itu kan juga masih menit berapa gitu. Jadi menurut gue yang menjadi keluhan itu bukan set piece-nya, tapi indikasi time wastingnya itu terlalu banyak. Dan gue merasa ini sesuatu yang
agak mengganggu di tonton ya, karena datanya juga udah banyak banget. Memang tim-tim lain juga banyak yang melakukan time wasting, tapi lu bisa lihat di antara tim papan atas yang namanya paling banyak bertengger di sana tuh Arsenalnya banyak banget gitu. Jadi mereka emang kayaknya the way they play itu sesuatu yang udah by design bagi mereka, dan itu menurut gue agak nggak nyaman ngeliatnya, karena mereka juara is one thing lah, tapi kalau cara juaranya banyak banget time wasting kayak begitu dan didukung oleh data juga sebanyak itu time wastingnya, itu menurut gue agak menyakiti untuk tim. Secara Mungkin, etika ya. Dan gue tambahin sedikit ya. Kadang sesuatu yang baru itu biasanya orang akan alergi. Kayak dulu di basket kan kita selalu tahu ya punya big man main undering segala macam. Begitu Golden State Warriors si Stephen Curry ya main 3 point, orang awal-awal kan bilang nggak seru. Semua sekarang ngikutin. Gitu. Nge-cheat. Iya, jadi sebenarnya again balik lagi ya, yang penting tadi nggak ngedelay, nggak mencederai fair play ya nggak ada masalah menurut gue. Jangan ya, Chelsea aja kan udah udah mulai ngikutin kan. Bahkan Saudi pun di round 4 nyewa si siapa tuh? Jover untuk set piece walaupun pas lawan kita nggak perlu kan, nggak ada. Jadi udahlah, nggak apa-apa ya, kritik itu tetap kita ini, cuman selama Arsenal on the track ya show must go on. Iya, dan tadi kan kita sempat nyinggung sama Haaland ya, di mana dia kan underperform nih karena nggak ada yang supply. Ini juga Gyökeres kayak dalam 2 pertandingan terakhir kayak nggak terlalu kelihatan bagus nih permainannya nih. Gimana Mas Aryo ngelihat Gyökeres beberapa pertandingan terakhir terutama? Gyökeres, gue tetap ngelihat dia sebagai team player sih ya. Maksudnya walaupun gadang-gadang yang menyertai ketika dia datang kan, dia akan menjadi pencetak gol terbanyak Arsenal, yang striker nomor 9 yang dibutuhkan Arsenal, dengan begitu banyaknya gol yang dia buat bersama Sporting, kan harapan publik mungkin seperti itu gitu. Tapi kan sejak awal dia dipakai oleh Arteta kan memang bukan untuk ngendon, bukan tipe pemain yang seperti Šeško mungkin ya. Dia kalau belakang-belakang seperti digantung di atas seperti Haaland gitu, enggak, tapi dia selalu involved di games. Dia ngelebar ke kanan sering banget, terus agak sedikit turun ke bawah juga sering. Yang penting dia involved sama permainan dan end up-nya tim dia menang, itu kan itu yang diharapkan oleh Arteta. Entah walaupun ya dia nggak mencetak gol, walaupun terlihat dia tidak ada shots tapi involvement dalam setiap build up itu selalu menyertakan Gyökeres di situ gitu. Jadi gue nggak pernah melihat dia seorang pemain yang flop, karena Arteta tahu gimana utilize dia untuk musim ini. Gue nggak tahu kalau nanti musim depan mereka akhirnya berubah, mereka berpikiran untuk melakukan tusukan-tusukan dari kanan, byline, nusuk ke tengah baru ditembak sama Gyökeres. Ya nggak tahu kalau itu musim depan ya. Tapi untuk musim ini, gue bilang Gyökeres is doing his job yang sesuai dengan apa yang diminta oleh Arteta. Ya, dan memang kayaknya kalau gue ngeliat dia itu beberapa momen sebenarnya gue udah ngerasa, kayaknya udah ketemu nih cara mainin si Gyökeres yang sistem yang ideal bagi Arsenal. Contoh kayak game lawan Spurs, itu mungkin game paling bagus selama dia berseragam Arsenal tuh lawan Spurs dan juga lawan Leeds di awal musim, dan itu menurut gue 2 gol tuh ya. 2 gol dan golnya identik gitu. Bola secepat mungkin lagi build up, lu langsung kirim ke dia dan dia bisa nemuin celah, itu bisa dia manfaatin. Tapi kan nggak semua tim Premier League mainnya kayak begitu. Mereka udah nutup channelnya, nutup ruangnya Gyökeres dengan sangat baik, dan memang perannya di musim ini menurut gue masih di bawah harapan kalau untuk menurut gue ya Gyökeres dari jumlah output yang ditunjukkan. Tapi ya memang tujuannya memang itu untuk Arsenal sekarang punya 3 striker dan 3-3-nya punya karakteristik yang berbeda. Tipe striker murni, mereka punya Gyökeres yang bisa dibutuhkan kalau ketemu lawan yang tipenya ideal bagi mereka, dia bisa ngancurin itu. Gyökeres, tipe yang false nine, mereka punya Havertz. Kalau tipe yang lebih all around terlibat di sistem permainan, ada Gabriel Jesus, dan itu menurut gue nyelamatin Arsenal di bulan Januari. Ketika bulan itu waktu itu padat banget, Gyökeres juga. Ada striker dadakan Merino. Ya. Merino juga sayang lagi cedera sekarang ya, itu bisa jadi solusi juga tuh. Di bulan Januari ketika jadwal lagi padat-padatnya dan Gyökeres kelihatan burn out, justru Gabriel Jesus yang bisa jadi striker paling bagus di bulan Januari pada saat itu. Jadi menurut gue memang desain Arsenal musim ini bersama Arteta, strikernya memang tugasnya beda-beda dan mereka menyesuaikan lawannya. Dan Arsenal ada di final Carabao menurut gue gara-gara Gyökeres juga. Performanya lawan Chelsea itu bagus. Jadi turnamennya banyak yang mereka ikutin, karakteristik striker juga beda-beda. Semakin cepat Havertz nemuin 100% permainannya lagi, the better will be Arsenal untuk ke depan ini. Nah, kalau Gyökeres gak ada masalah, kalau Bung Harpa ngelihat 2 gelandang terbaik dari Arsenal, si Zubimendi dan juga Declan Rice, yang kayaknya udah mulai kehabisan bensin juga nih. Ditambahkan ada statement dari Roy Keane dan juga Vieira yang bilang kalau harga Rice 100 juta, kalau main sekarang itu layaknya 250 juta. Setuju nggak? Setuju. Tadi lu transisi dari Gyökeres ke pivotnya Arsenal. Karena Gyökeres sebenarnya gue sedikit flashback ya, sebenarnya nggak ada isu sih. 10 gol untuk musim pertama and counting ya, belum selesai, dan setiap dia cetak gol selalu menang.
Ada 7 pertandingan. Itu belum peran-peran dia yang tadi Mas Aryo bilang sebagai pemantul untuk membuka ruang as a team player segala macam gitu. Dan outputnya adalah sekarang Arsenal at the moment itu sebagai pemuncak klasemen dengan 7 poin gak clear, kan masih bisa 4 ya. Nah, bicara soal lini tengah, memang menurut gue paling konsisten tuh Declan Rice lah. Yang lain boleh mungkin ada kayak naik turun, sekarang mungkin bikin blunder kayak Zubimendi. Tapi menurut gue ya so far sih oke lah, sekali 1 game 2 game. Memang Roy Keane juga bagus terus waktu di zaman MU kan enggak juga gitu loh. Namanya permainan tim, kadang si ini bagus, kadang di sana bagus gitu. Nah, soal pernyataan siapa tadi si Roy Keane ya, dia bilang kalau diri dia 250 juta. Kalau Vieira bilang gue 251 katanya. Ya, Bagusan nih ya. Iya itu kan susah lah ngukurnya ya. Cuman gue tetap respect Roy Keane. Gitu. Itu lebih tepatnya ke situ. Jadi soal harga-harga itu susah lah. Kita mesti lihat inflasinya berapa segala macam. Tapi gue respect banget ke Roy Keane dengan segala karakter dan kebrutalan dia, itu mewarnai perjalanan IPL 90-an sama 2000-an gitu. Termasuk Vieira juga kan yang selalu ikonik ini mereka berdua gitu. Berantem. Cuman emang malah gue lebih melihat gini, hey Declan Rice lu bagus, oke. Gue malah ada di sisi Roy Keane dalam arti at the moment 100 juta dia memang orang bilang terasa murah dengan segala kontribusi dia. Tapi lu belum proven kalau belum dapat gelar. Jadi lu mau ngomong sekuat apapun gue lebih bagus, gue jadi tetap lu belum punya gelar. Nah, Roy Keane sama Vieira kan udah. Itu aja justru menang. Kalau soal harga tuh udah nggak usah dibahas lah. Tapi soal kontribusi Declan Rice sih bisa nggak konsisten sampai akhir musim dan ngasih juara entah Liga Inggris atau UCL itu aja. Dan Rice juga trofi yang pernah dia dapat memang Eropa, Conference League sama West Ham tapi belum sama Arsenal, belum sama Arsenal. Community Shield nggak usah dihitung dulu lah. Trofi tempat telur ya. Iya, beda nih jadinya. Iya. Mungkin masih nunggu untuk Rice, tapi gue pernah baca bukunya Gerrard, dia bilang orang kan sering banding-bandingin lu pilih siapa, Scholes, Lampard apa siapa. Dia justru Gerrard bilang yang paling menginfluence dia dari cara main itu sebenarnya Roy Keane. Karena dia segitu lihat Roy Keane itu tangguh banget, tipe yang dia nggak pernah ngasih respect kalau di atas lapangan. Mungkin di luar lapangan dia respect ya, tapi kalau di atas lapangan siapapun itu, lu bisa lihat videonya, Southgate pernah diinjak dadanya, habis itu cara main bapaknya dia Haaland ya ditebas ya. Itu kakinya ditebas. Jadi ini tipe pemain yang sebenarnya secara mental luar biasa banget, dan dia tipe pemain yang bisa ngangkat level orang-orang di sekitarnya, dan itu yang bikin Gerrard salut sama dia. Jadi menurut gue ini pernyataan yang cukup solid, valid. Mungkin di masa itu ini dua gelandang yang bisa harganya paling mahal di dunia pada saat itu. Jadi menurut gue Vieira sama Roy Keane. Vieira sama Roy Keane, dua gelandang yang bisa bikin mungkin mendefine suatu era ya. Di era 90-an akhir sampai 2000-an awal, ini dari dua gelandang yang menurut gue exceptional banget, Vieira dan Roy Keane. Jadi kayaknya secara squad juga nggak ada isu sama sekali ya dari Arsenal sendiri. Jadi Kalau bicara 4 kompetisi lo jalanin terus-terusan, emang pasti yang akan berat ya pemain tengah. Oke. Apalagi tipe Zubi, tipe Rice yang semuanya terlibat di nggak ada di satu area doang, di semua area kan. Zubi ngambil bola di bawah mulu gitu kan. Kalau giliran ke depannya ya Rice lebih ke situ gitu. Bahkan Zubi berapa kali cetak gol juga. Artinya kan dia mobile banget lah di posisi itu. Hilangnya Merino salah satu faktor lo nggak bisa rotate juga. Terus beberapa games kan yang lo mainin Northgate itu cuma berapa game ya? Maksudnya lo nggak bisa mengganti pemain dengan frontal, tapi tim lo tuh nggak terlalu timpang gitu. Sementara lo tetap butuh pemain-pemain ini untuk dimainin terus-terusan untuk jaga kestabilan. Jadi mau nggak mau lo ada momen di mana lo kadang-kadang drop dari sisi performance. Ya Zubi bisa dibilang berapa kali salah oper. Rice kemarin juga udah sloppy banget lah, meluk-meluk orang. Kemarin juga ada handsball yang kontroversial juga. Jadi beberapa momen pasti ada turun-turunnya lah. Kalau lo main di beberapa kompetisi. Tapi kalau cuma main di satu kompetisi terus turun naik ya itu. Ada sih. Siapa tuh? Ada tuh. Nggak bisa diharapin tuh kayaknya tuh. Yang nonton festival, anjrit kok digusing ini. Masa udah kena aja? Belum bahasnya gue udah kena aja nih. belum bahas, kita masih simpan nih. Tapi kalau Bung Harpa, di titik mana Arsenal ini udah yakin kalau dia udah memeluk juara IPL nih? Ya kalau udah pasti menang lah. Kalau Iya. itu, ya udah. Oke, satu checkpoint yang paling penting udah pasti 6 pointer lawan City. Karena kemenangan itu kan secara angka kan juga kontradiktif ya, apa namanya itu? Satu dapat 3 poin mencegah lawannya. Tapi ya along the way tiap pertandingan ini akan menjadi final buat Arsenal. Seperti yang tadi di awal kita bahas, anggaplah semua itu favor ke City, artinya dia menang 1-1 game in hand-nya, lalu di April dia menang lagi. Ya tapi kalau Arsenal bisa memenangkan tiap final ini, gua rasa sih itu udah menjamin mereka untuk juara ya gitu. Dan kalau bisa jangan ada kesialan. Ya kan tiba-tiba
Nah, Rice gue paling takut Rice cedera. Jadi Rice ini menurut gue dua sisi mata uang. Oke lah, Arsenal mungkin tidak bertumpunya Madrid dengan Kylian Mbappe, tapi tetap aja cukup besar juga gitu. Kalau lihat aja belakang kan kacak-kacakan mulu kan, kadang-kadang Saliba cedera, kadang Gabriel, tapi masih bisa survive. Tapi kalau Rice sampai kenapa-kenapa, ini yang ditakutin. Jadi ya kita nggak tahu apakah mungkin, tapi enggak lah, ada operasi senyap misalnya gimana, suruh cederain Rice gitu. Itu yang paling gue takutin sih. Gitu. Selama Rice masih fit itu aman. Kalau menurut gue jarak 7 poin ya, walaupun ada game in hand, ini situasi yang bisa berubah secepat itu. Karena 7 poin memang jarak yang cukup oke ya. Tapi kita ingat di musim 22-23 di titik ini pun juga bedanya 8 poin. Waktu itu lebih gede bedanya, lebih 8 poin, lagi. tapi bisa kekejar di akhir juga. Di sisa 3 game terakhir bisa kekejar. Jadi dalam artian yang paling penting bagi Arsenal adalah mental block mereka harus diatasin. Karena gue inget di interviewnya Jurgen Klopp, kenapa dia ngincar banget gol di 10 menit pertama lawan Barcelona. Tujuannya untuk mengingatkan Barcelona kalau lu pernah kalah pakai cara comeback di musim lalu lawan Roma. Perang psikologisnya di situ. Jadi kalau menurut gue Arsenal beberapa pemainnya udah belajar dan Arteta juga udah belajar dari musim 22-23 bisa mengatasi ketakutan itu dari masa lalu. Itu menurut gue titik mereka bisa menang dan kuncinya adalah masuk international break sih. Masuk FIFA Series maksudnya. Masuk FIFA Series kalau mereka bisa unggul 7 poin itu menurut gue udah jadi momentum bagi mereka buat bisa menang karena tadi gue udah nyinggung si Guardiola nggak pernah kalah di title race tapi Trent Alexander-Arnold final Carabao tanggal berapa? di 22 nggak lama lagi Maret, ya, di awal. 22. Ini Maret Sebelum menjelang FIFA gitu. Series itu. Sebelum FIFA Series, iya. Penyambut itu tuh. Itu juga bakal menentukan tuh Carabao arahnya bakal gimana. Tapi menurut gue tadi gue nyinggung Guardiola nggak pernah kalah title race, tapi Trent Arnold pernah ngasih testimoni tips ngalahin City di title race karena belakangan City Liverpool yang bisa ngalahinnya Pep Guardiola kan. Adalah lu masuk international break bikin jarak aman. Kalau jaraknya nggak aman masih bisa kekejar, itu sama sekali lu nggak akan ada rasa aman masuk di periode run in, periode yang nggak ada jedanya tuh di periode April sampai Mei. Jadi kalau mereka ngejaga 7 poin sampai periode Maret ke April, menurut gua 80% Arsenal juara lah. Asal 7 poin jarak ya dalam 2 game ke depan nggak kepleset. Tapi kalau tetap 7 poin, menurut gue 80% Arsenal udah ngamanin gelar. Mas Aryo ini udah waktunya Arsenal lah atau masih yakin City nih masih bisa ngejar? Apakah berubah nih Mas Aryo? Berubah nih. Makin besar peluangnya Arsenal gitu. Tapi gue masih tetap ngeliat City sih. Masih gue. Walaupun mereka keplesetnya jangan cara mereka sendiri gitu Mas. Iya. Hilang poin sendiri gitu. Tapi lebih mantap lagi kalau ini kan masih one game in hand juga. Kita kan rata-rata asumsinya mereka menang ya. Oh, itu lebih bagus lagi kalau mereka kepleset lagi kan. Kepleset terus 22 Maret final Carabao Cup Arsenal menang, PD naik, poin juga lebih terjaga. Itu mungkin di situlah menjawab pertanyaan lu titik di mana. Kalau Carabao-nya kalah Arsenalnya goyang. Ya kan poin tetap ada cadangan poinnya menang. Goyang nggak? Agak dari mengganggu tapi tetap kan secara poin secara numerik kan masih unggul, tapi mengganggu ya pasti ada lah. Soalnya City nih lawannya Pep Guardiola. City-nya Pep Guardiola lagi. Faktor ketakutan itu harus diatasin dan itu Carabao juga bakal menentukan arah akhirnya bakal gimana. Tapi nggak cuma perebutan gelar IPL yang makin seru, tapi juga perebutan jatah Champions League nih yang makin seru nih. Karena King MU nih ya, honeymoon periodnya kayak udah berakhir gitu kan. Kalau sekarang bisa ngomong kayak gitu ya Mas Aryo. Waktu dan tempat Mas Aryo. Kita langsung berikan waktu dan tempat ke Mas Aryo. Dewan pengawas Kerik. Dewas. Enggak lah. Batuk dulu kesannya gimana? MU itu tim terbaik. Habis gue bilang gitu langsung kalah. Iya. Sering-seringnya Mas itu langsung kalah. Aduh. Ya berarti sering-sering aja Mas. Sering-seringnya Bilang tim terbaik. Kalau ngomongin MU kan gue selalu melihat sebuah tim. Kalau lo mundur di berapa omongan gue di berapa tahun, bahkan setahun terakhir ya, ketika mereka menunjuk Amorim. Ketika mereka menunjuk Amorim, gue bilang MU sekarang lo jangan berpikir lo ada di tim yang bisa bersaing dengan Arsenal, Liverpool, City. Lo tiarap dulu nih, lo build the team. Gimana caranya dalam waktu 3 tahun lo bisa ada di situ. Lo buat sistem dulu, lo tahu cara bermain yang seperti apa gitu. Karena itu yang akan sustain. Kalau lo bicara something yang dengan waktu cepat, MU sering banget kan mengalami itu. Berapa kali mereka manajer bounce-nya tuh luar biasa gitu. Langsung beng, tapi habis itu nggak sustain. Karena mereka mengandalkan individual brilliance. Kalau individual brilliance-nya pemain-pemainnya Real Madrid, ya lo beda cerita gitu kan, levelnya jauh gitu. Pelatih nggak banyak memberikan impact lah ya dari sisi strategi gitu. Tapi dari sisi main manajemen itu lebih butuh kalau pemain-pemain berkualitas gitu. Kalau MU kan kualitasnya juga standar-standar aja gitu, bukan pemain-pemain yang big profile player semua gitu. Jadi memang pelan-pelan lo harus nge-build tim ini.
Kenapa waktu itu gue dibilang pengacaranya Amorim? Karena gue bilang, gue udah ngelihat sistem yang diinginkan untuk membuat tim ini sustain dalam setiap permainannya. Mereka stick dengan gaya permainan mereka gitu. Hasil akhirnya memang belum nongol, tapi physically mereka jauh lebih kuat. Chances mereka create selalu banyak. Shots yang mereka tembakan selalu banyak. Bahkan mereka selalu ada di papan atas. 1, 2, 3 untuk urusan ofensif. Memang nggak linear dengan gol yang mereka cetak, tapi kan tinggal nunggu waktu nih. Ketika sistem lo berjalan, secara strategi lo sudah tahu sistem lo akan seperti apa. Kalau orang bicara pemain bingung seperti apa, ya pemainnya lagi nggak disiplin untuk menjalankan sistem itu gitu. Ketika lo berduaan di tengah, Casemiro dan juga Bruno, memang PR berat bagi Casemiro untuk bisa mengcover area itu. Bruno juga ketimpaan tugas untuk ikut-ikut mengcover area itu sehingga tidak membuat dia bisa mikirin ke depan untuk bisa mencetak gol ataupun memberikan umpan gitu. Lalu muncullah Maino gitu kan, dari sisi memberikan kestabilan di lini tengah. Tapi lo lihat seperti apa vulnerable-nya dia ketika ditinggal oleh Casemiro. Bahkan ketika berduaan dan tim lawan sudah tahu karakter pemain MU akan seperti ini nih, bermainnya seperti itu. Newcastle kemarin Eddie Howe udah tahu banget MU akan bermain seperti itu. Bola di Maino biarin aja, dia nggak akan bisa nge-create chance kok si Maino gitu. Karena dia nggak offer something untuk pemain nomor 8 yang bisa bantu ke depan gitu. Bruno lagi yang kemarin turun untuk ngambil bola lagi. Balik lagi kan, kayak Amorim lagi nih. Bruno ngambil bola untuk didistribusikan ke depan. Jadi individual brilliance itu untuk waktu yang relatif pendek ya, kita bicara 10 games, bukan yang panjang lah ya, bisa dibilang bukan terlalu panjang gitu untuk 10 games gitu. Oke, dia memenangi pertandingan banyak, tapi melalui aksi-aksi individual para pemain gitu. Ketika seri lawan West Ham, itu kan betul-betul tembakan yang ditembak oleh si Sesko itu, wah jadi gol di menit terakhir. Ketolong Sesko di situ. Terus yang lawan siapa ya? Lawan Everton, mereka habis-habisan itu, tapi tiba-tiba dapat satu kesempatan untuk cetak gol lewat sebuah transisi, mereka mencetak gol. Tapi kan nggak selalu hal itu akan muncul di setiap pertandingan. Tapi kalau lo sustain untuk bisa meng-create chance, itulah sebuah tim yang terbangun. Lo akan reap hasilnya ketika itu lo jalankan secara konsisten. Nah, balik lagi kenapa gue bilang Carrick belum teruji, ya karena itu. Di 2 game yang MU main bagus banget, Arsenal dan juga City. Udah, abis itu nggak ada game yang mereka betul-betul meyakinkan secara hasil. Oke, mereka menang, tapi bukan melewat sebuah laga yang mereka layak menang. Tapi kalau para fans ya melihat itu sebagai gue nggak peduli, yang penting kita menang. Ya sudah, lo akan berada dalam waktu atau dalam sebuah periode di mana lo menantikan sebuah hasil yang instan. Tapi sustain apa enggak? Nah itu yang selalu gue tanyakan dan selalu gue ingin melihat Carrick melewati ujian-ujian itu. Makanya gue bilang tunggu dulu ujiannya bisa nggak dilewatin. Ini belum ketemu krisis nih. Kalau ketemu krisis bisa nggak bounce back dari krisis dan balikin lagi permainan. Dan kalau gaya lo sudah terbaca, lo bisa menawarkan something yang berbeda apa enggak? Nah itu yang masih gue nantikan dari Michael Carrick. Nah Zal, ditampar kenyataan nih Zal, MU. Parah, tapi gue puas sih liatnya sih. Oh parah lu. Nggak, maksudnya puas ngeliat perlawanan dari si lawannya. Newcastle butuh bounce back soalnya. Tapi poinnya adalah ini kan tim yang nggak main lagi di kompetisi apapun ya. Tapi gue ngeliat performa mereka ketika ketemu 2 game yang jaraknya berdekatan, level kualitas staminanya tuh dropnya jauh banget loh. Dan itu karena kan latihannya udah mulai ringan kan? Direndahin katanya sama si Carrick, workload-nya nggak sebesar di era Amorim. Jadi mungkin itu memberikan dampak di awal, para pemain happy. Mungkin itu akan memberikan dampak stimulasi instan yang diharapkan, mungkin bisa ngarapin hal itu. Tapi ya benar kata Mas Ardo juga, 2 game mungkin kalau secara grafik di awalnya tinggi banget, makin kesini tuh makin menurun gitu dari segi performa. Dan tadi kalau ngambain lagi game lawan Fulham, mereka butuh peluang menit-menit terakhir buat bisa balikin keadaan lagi, balik unggul lagi. Lawan Spurs, gue nggak ngeliat mereka tampil sebagus itu ketika mainnya 11 lawan 11. Momen 11 lawan 10 baru mereka bisa jalanin permainan lebih nyaman lagi. Lawan Everton mereka serangan balik. Lawan Palace
red card lagi-lagi mengubah jalannya pertandingan. Dan kemarin lawannya udah dapat red card nih, tapi mana performa yang diharapin sebelum-sebelumnya? Pergantian pemain juga nggak ada yang works. Gue sempat muji Carrick di episode hari Rabu ya, yang mana pujian gue yang bisa gue berikan ke Carrick di 7 pertandingan sebelumnya adalah kejelian dia dalam memberikan permainan para pemain pengganti. Itu perannya selalu penting dan bisa nganterin mereka poin. CSKA nyelamatin poin, habis itu di game lawan Everton juga ngelakuin hal yang sama. Tapi untuk kemarin, momen si Ugarte masuk ke atas lapangan, menurut gue bukan lagi ada kontrol, tapi justru malah ngundang Newcastle buat nyari gol kemenangan. Itu yang terjadi, dan gue ngeliat mayoritas musim ini Ugarte tiap masuk menurut gue selalu begitu. Dan di momen apa lu kepikiran masukin Malaysia gitu? Malaysia pemain yang menurut gue secara level kompetitif mungkin punya kualitas, tapi di level kompetitif Premier League ini pemain menurut gue nggak ideal buat tampil diceburin lawan Newcastle. Tapi jadi kan si Shaw juga kena kartu kuning kan? Shaw kena kartu kuning, tapi nggak semestinya opsinya begitulah. Mungkin di tweaking dengan cara dia Dalo digeser atau Mazraoui yang biasa digeser, tapi nurunin Malaysia di game lawan Newcastle yang kita tahu Newcastle punya determinasi kalau main lawan 10 orang tetap kuat. Liverpool udah ngerasain main di James Park waktu itu lawannya 10 orang pun mereka tetap ada perlawanan gitu. Jadi menurut gue 2 poin yang paling mengecewakan adalah pergantian pemain, dan gue kaget ngeliat drop off dari segi level stamina para pemain United padahal cuma main di Liga Inggris doang, dan itu makin meyakinkan gue. Sampai akhir musim masih Carrick, tapi gue akan sangat kaget kalau di musim yang baru Carrick masih memimpin di samping lapangan bagi MU. Gue masih sama soal itu. Poin gue kan itu. Gue waktu itu pernah bilang, gue fans MU banyak yang sampai nge-DM gue bilang apa yang Carrick lakuin belum lebih bagus dari apa yang Ole lakuin di 10 game pertama. Menurut gue, walaupun lawannya profilnya beda-beda ya, tapi apa yang dia lakuin, apa yang dia berikan belum lebih bagus dari Ole 10 game pertama. Jadi ini situasinya menurut gue cuma pengulangan doang dari apa yang Ole lakuin, dan harusnya MU belajar dari periode itu, dan Carrick bukan orangnya buat mimpin MU. Nah, Bung Harpa sebagai orang yang seneng kalau ngelihat MU-nya menang terus, main baik, main bagus kan. Itu Aldi kali. Sebagai orang yang senang melihat MU menang. Baik, MU kalah. Kata siapa? Gak kan gue bilang. Gue sedih beneran. Serius, gue pengen MU tuh bagus lagi walaupun tetap Arsenal juaranya. Gue seneng. Nah, cuman bicara soal Carrick, tenang fans MU, gue bela kali ini loh dengan Carricknya. 8 pertandingan, 19 poin, 6 kali menang, 1 seri 1 kalah. Average poinnya gue hitung nih barusan. Sebelum musim ini ya, sebelum era Carrick itu 1,5 per pertandingan. Sekarang 2,4 lah. Clean sheet 3 kali. Ngalahin 2 kontender utama, City dan Arsenal. Untuk awal-awal gue rasa sih not bad ya, gitu. Memang waktu pertama kali menang, orang nungguin kan kapan nih kalahnya. Gue bilang sooner or later ya pasti kalah, gue bilang, atau pasti seri gitu. Cuman ya kalau gue lihat dari apa yang dilakukan Carrick sekarang, semua on the track. Dan tadi Rizal membandingkan ke Ole. Gue dalam beberapa kesempatan mengatakan rasa-rasanya setelah era Alex Ferguson di luar Carrick ya, Ole itu salah satu manajer yang cukup bagus sebenarnya. Malah fans MU ntar bisa jawab di kolom komentar. Banyak orang yang sebenarnya menyayangkan Ole itu dipecat gitu. Jadi dia membandingkan Rizal benar dengan yang paling bagus, bukan dengan yang bawah-bawah gitu. Gue nggak tahu kalau lu tadi bilang sama dengan pengulangan 10 laga awal Ole, gue nggak tahu apakah rekor dia seperti ini juga nih secara statistik ya. Cuman kalah dalam 10 pertandingan. 10 pertandingan. Ini kan belum 10 juga ya Carrick ya. Tapi habis itu 10 setelahnya hancur. Setelah dipermanenin, setelah game PSG yang dia lolos itu tuh. Nah, jadi kalau gue bilang ya berarti kan dia at least ya sudah menyamai pelatih terbaik setelah Alex Ferguson. Ya tinggal kita lihat aja end up-nya di mana. Apakah jalan kepiting ya atau finish ke peringkat 4 atau peringkat 5, karena kan seru nih posisi 3, 4, 5 gitu. Malah gue saat itu sempat mikir-mikir. Oleh tuh nggak dapet trofi. Oleh final Europa League. Nggak dapet trofi. Gue malah mikir-mikir ya, ini mungkin agak sedikit. Maksudnya pelatih terbaik tapi nggak ada trofi. Ya, karena kurang sabar kan. Nah, menurut gue agak mikir-mikir. Kalau di awal, menurut gue ya, kalau di awal Michael Carrick langsung jadi pelatih, jangan-jangan sekarang masuk Three Horses Racing juaranya. Karena ini, dan satu hal yang mesti diingat, gue lupa. Ini pemain bukan belinya dia, bukan pembelian dia loh. Peninggalan Amorim. Nanti udah justru yang bagus yang beli loh. Pemainnya bagus. Dan bahan baku yang sama di masa koki yang berbeda, satu busuk, satu bagus. Ya, yang bermasalah kan berarti pelatihnya dong. Nah, bagaimana nanti kalau hasil kan, kalau kita bicara ya, hasil iya bagus. Tapi ya berarti dia cocoknya jadi direktur pembelian pemain, bukan pelatih berarti. Tapi dari fisik lo harus lihat dong perbedaannya. Kenapa? Perbedaannya di era Amorim physically
Dan sekarang udah mulai keteteran nih dari sisi fisik. Sekarang orang lihat klasemen fisik apa klasemen di Premier Iya, League? ini kan bilang gitu. manajer Levelnya bounce-nya turun. oke nih, tapi sustain nggak itu loh yang Ya, poin kalau gua. kalau nanti kita nggak ada yang tahu, besok pun kita nggak ada yang tahu nih kita mau seperti apa. Tapi for the time being, dia on the track. Peringkatnya oke, secara statistik per poin per game juga bagus, secara clean sheet juga oke, bisa ngalahin contender. Kalau soal nanti kita nggak tahu, bisa buruk benar, bisa juga lebih bagus lagi. Maka gue bilang, kalau dari awal musim kayak gini, gue 100% yakin lebih bagus pasti dibandingkan era Amorim. Apakah dia masuk bisa jadi title contender? Ya mungkin iya, mungkin juga enggak gitu. Tapi for the time being dia sudah on the track. Nah nanti tinggal kita lihat nih, nggak apa-apa. Justru ini menarik nih, ada antitesis. Kalau dipermanenkan lebih seru lagi kita ngobrol nih ya kan. Apakah memang betul tesisnya Dewan Pengawas Carrick ini bahwa dia akan turun seperti Ole, atau ternyata makin mengerikan. Oke. Nah ini kan kalau makin mengerikan ngeri juga nih kan. Harusnya sih jangan sampai. Harusnya kalau cuman main seminggu sekali sih harusnya nggak turun-turun, selalu harusnya ini ya. ya. Cuman ya harus kita lihat. Iya, Bisa makanya nggak? menarik. Nah, makanya gue bilang EPL musim ini yang ngejar juaranya seru, yang 3-4-5-nya juga seru. Bahkan ada bumbu-bumbu MU yang tadinya sampai kita bosen bahasnya tiap minggu karena hancur lebur, sekarang ternyata ya menurut gua compete ya, walaupun tentu Dewan Pengawas Carrick masih kurang puas. Ya ini menarik, kita tunggu sampai akhir musim, bahkan juga nanti setelah musim baru apakah diperpanjang, dan kalau diperpanjang permanen apakah fail atau gimana. Musim yang seru gue tambahin Bung Arpa, ada yang Iya. kurang tadi. Spurs hampir degradasi. Nah, itu. Ini. Nah, ini gue sedikit nih. Wolves kayak semakin membaik ya sekarang ya. Gue ngobrol nih sama Stadion terbaik di Inggris tapi championship. Calon champion. Tapi lu mesti tahu daerah Spurs itu daerah banyak kriminal tuh, Seven Sisters tuh. Nah, gue ditanya sama temen gue fans Arsenal, bang, wah kita mantep nih bang kalau Arsenal juara, Spurs degradasi. Sama, gue tuh pecinta sepak bola. Dulu gue bilang gue tinggal di Wood Green, setengah Spurs, setengah Arsenal. Gue tuh sering White Hart Lane. Gue gak ada masalah. Kalau orang kan ada tuh, wah gue fans Arsenal, gue gak mau nonton White Hart Lane. Kalau gue enggak, seneng. Ditanya, gue mendingan mana? Arsenal juara, Spurs degradasi, atau Arsenal juara aja, Spurs enggak? Tetap gue mau tetap di situ. Karena setahun 2 kali kita ada North London Derby, seru, ada lawannya. Jadi buat gue tuh bukan yang mau, wah nih Spurs out segala macam, enggak. Cuman jangan lebih bagus dari Arsenal udah itu aja. Makanya waktu 2019 pasti fans Arsenal tahu tuh, semua doa jangan sampai juara Liga Champions. Gue dukung Liverpool. Untung lawannya Liverpool. Kalau itu oke lah. Untung lawannya Liverpool. Tapi balik lagi ke Carrick dan MU-nya, gue rasa dari periode dari 8 game terakhir ada 6 kemenangan, yaitu 6 kemenangannya pun juga bukan yang gimana-gimana banget. Terlalu banyak dibantu kartu merah juga menurut gue. Bahkan yang satu terakhir kalah karena kayaknya jumlah lawan kena kartu merah di era Carrick ini udah hampir menyamai atau bahkan melebihi jumlah kartu merah lawan yang diterima di era Amorim ketika masih ngelatih di MU. Jadi di era dia tuh kayaknya belum bisa sama sekali dinilai berdasarkan performa dari 8 game ini, karena jumlah kekalahan dari lawannya dari jumlah pemain itu udah sangat membantu bagi mereka. Tapi justru game terakhir itu makin harusnya sih fans MU tersadar kalau ini bukan orang yang bisa ngebawa tim ini dari segi penyegaran, dari segi membawa title race. Karena kan gue selalu bilang ini ya, Title race musim depan untuk ya. title race musim Kalau depan ini kan udah selesai kan. Karena MU kan juga punya target Premier League 2028, kalau si Berada pernah presentasiin tuh kalau nggak salah. Dia punya target Premier League 2028. Prospek yang besar banget memang. Prospek yang hampir mission impossible sebenarnya kalau buat ngebangun itu. Waduh, Apalagi mereka mission impossible. ada regenerasi kan. Gue malah mikir jangan-jangan 2027 dia bisa compete loh. musim depan banget tiba-tiba Iya. ya. Iya, Indonesia Mas aja 2045 kan. Nice. Tapi ada berapa titik yang mana mereka akan nemuin masalah besar kan di musim panas nanti. Nyari versi lebih muda dari Casemiro. Itu bukan cuma satu, tapi harus dua menurut gua. Karena Ugarte sama sekali nggak bisa diharapin. Jadi dua gelandang yang karakteristiknya bisa jadi breaker atau pemutus serangan. Habis itu nyari pemain lini belakang lagi yang lebih reliable. Martinez itu isu juga loh. Injurinya mas kalau gua sih Betul, mas. injury prone yang akhirnya lo bisa mendapatkan hasil-hasil bagus itu karena menyertakan Martinez di situ. Iya. Makanya peran dari si Bruno terbantu nggak ngambil bola dari bawah karena Martinez naik ke atas. Oke. Martinez tuh menjadi pemain semi nomor 6-nya lah ya. Dan passing Bahkan distribusinya nyampe. mirip-mirip pemain nomor 8 juga gitu loh. Jadi lo terbantu perannya ketika ada si Martinez. Tapi by the time dia nggak ada, udah langsung permainannya bisa berubah. Drastis ya. Keseimbangannya bisa berubah dan hasil akhirnya bisa berubah. Nah itu juga penting kan. Lo punya pemain yang bagus tapi availability-nya cuma 20 game satu musim untuk semua kompetisi, ya susah juga gitu kan. Ya kayak Barcelona megang Dembele zaman dulu kan. Iya. Ini pemain bagus sih memang, tapi injury prone gitu. Jadi ya
lo harus mencari pengganti dia yang betul-betul sepadan, yang bisa ball carrying defender ya. Dan Tapi next game kan juga mereka ini bakal penentuan lagi ya. Gue tadinya mikir mereka Champions League nih kayaknya zonanya kalau sampai menang lawan Newcastle udah hampir aman banget nih, karena Chelsea sama Aston Villa juga MU. ketemu. Iya, tadinya, tapi ternyata mereka kalah dan next gamenya lagi-lagi mereka harus ketemu pesaing terdekat mereka, Aston Villa. Jadi menurut gue ini tadinya pekan yang kita harapkan MU bisa manfaatin momentum, jaga jarak di zona champion, tapi justru bisa jadi pekan juga yang menentukan mereka jalannya bakal mulus apa enggak, karena lawannya justru yang akan datang cukup berat juga yang menanti mereka. Ada Aston Villa, nanti di menjelang akhir juga ada Liverpool. Jadi menurut gue persaingan masih panjang dan situasi masih bisa berubah 180 derajat bagi MU soal prospek lolos ke Liga Champions. Lawannya bakal menanti Nah, berat-berat. sebagai dewan pengawas Carrick nih Mas Aryo. Dewas. Ini kalau Carrick bisa Ada bounce struktur. back dan juga apalagi lawan Aston Villa pesaing terdekatnya, kalau bisa menang apakah layak dipermainkan? Wah, nanya gitu Kalau Mas Aryo. mereka udah jelas, kalau mereka udah jelas Kalau enggak. permainan gue masih belum itu loh, gue belum lihat pelatih yang bisa menciptakan something yang sustainable. Kalau something yang lo bisa mengharapkan pemain-pemain bintang lo untuk berkreasi, ya itu bukan something yang apa ya? Mungkin manajemennya oke gitu, tapi lu main di Premier League yang begitu rigid dari sisi defense-nya, gimana lo harus ngebongkar defense, ketika lo dikasih megang bola, lo bisa nggak ngebongkar itu. Kalau lo nunggu dan lo counter, oke, lo bisa melakukan itu gitu. Tapi by the time lo harus nge-crack pertahanan, itu kan beda cerita. Nah, gue belum lihat Carrick bisa melakukan itu. Tapi ya gue kan gue bilang, makin kesini gue makin melihat, Carrick bisa. Ya tunggu dulu dah ujiannya seperti apa. Kemarin nggak lolos ujian lagi nih satu gitu. Nanti kan kalau Aston Villa dia menang, ya berarti dia bisa membuat opini gue keliru gitu kan tentang dia gitu. Tapi ya gue tetap menunggu dia sampai akhir musim sih. Tapi kayak Mas Aryo ini punya trust issue ya. Karena sama Carrick nggak percaya, sama Arneson juga nggak percaya. Sama siapa? Sama Arneson juga nggak percaya. Kalau gue bilang ya, kuncinya MU ini adalah dia bisa masuk Liga Champions. Oke. Iya. Itu karena ya selain ini gue ya kaul gue ya, kalau itu ke jalan kepiting tuh puinin dulu lah. Tapi once MU itu bisa masuk Liga Champions, maka validasi terhadap Carrick itu ada di sana. Arti kan kita bicara pemasukan kan, ada duit di sana. Jadi manajemen juga pasti akan memberikan kesempatan dia dan kemungkinan besar akan memperpanjang kontrak dia atau mempermanenkan, dan kemudian dia bisa kemudian punya pelor untuk beli pemain musim depan. Tapi kalau mereka gagal masuk Liga Champions, ya udah Mas Aryo dan Rijal yang ketawa, dan mereka punya alasan untuk tidak memperpanenkan Carrick, atau kalaupun Carrick itu lanjut, tapi mungkin budget yang dikeluarkan mungkin nggak besar, otomatis kan pemasukan turun. Jadi menurut gue kuncinya itu sangat penting untuk melihat gambaran MU tuh musim depan kayak gimana. Kayak yang tadi si Rizal bilang, gue juga baru tahu tuh Jal, mereka punya proyeksi untuk juara 2028. Nah kalau mereka bisa masuk final Liga Champions, proyeksi 2028 itu menjadi masuk akal. Tapi kalau enggak, bisa jadi mundur atau bahkan ya masih terus puasa gelar sampai nggak tahu kapan. Tapi sebelum itu kan akan ada Aston Villa ya nanti di akhir pekan yang akan menghadapi mereka, dan juga selain ada MU yang punya masih 13 hari lagi. Soalnya kan minggu ini FA Cup, FA Cup ya. MU sabar dulu, mainnya masih lama. Sebenarnya itu pertanda alam juga loh. Ketika mereka habis kalah, istirahat. Evaluasi. Biasanya kan begitu Lama kan. banget ya tapi istirahatnya ya. Ya, Iya efek kan, nggak main di satu- mana-mana. iya. Bener. Tapi kalau ngomongin FA Cup, ada juga yang sudah menanti nih, Wolverhampton Wanderers yang kemarin habis ngalahin Liverpool gitu kan. Ini akan ketemu lagi, ajang balas dendam kah Mas Aryo? Kalau ngelihat kemarin permainannya hancur lebur ya, lagi-lagi ya. Belum tentu juga loh, Wolverhampton lagi bagus loh. Iya, Rob Edwards-nya kan. Iya, mereka mikirin liga kayaknya. Gimana ini? Gimana Oh, degradasi ya. Ngeles standar fans bola itu ya. Dia kayaknya belum semengerikan Crystal Palace sih. Kalau Ya, ketemu Liverpool kalau itu kan ya. Palace mau back to back ketemu di event apapun kalah mulu Iya, sama iya. Crystal Palace gitu kan. Walaupun emang masih ada Gehi sama ini sih, Iya, Semenyo waktu itu sih, sama Mateta ya. Olise, Mateta. Ya. Tapi kalau untuk Wolves kayaknya gue rasa no lah. Kesempatan buat Liverpool untuk bounce back, kesempatan buat ngebuktiin kemarin mereka kacau lah dari sisi defense, dari sisi segalanya lah ya. Jelek banget mainnya. Ya ini momentum, karena ya hal yang paling memungkinkan untuk mendapatkan trofi ya FA dan kalau lo bisa tampil bagus di Liga Champion gitu. Tapi kalau di Liga kan gue udah bilang, gue Liga udah nggak peduli. Mereka peringkat 4 Lebih pada pasrah ya, Mas. udah peringkat, yang penting peringkat Liga Champions. Udah itu udah pencapaian menurut gue. Tapi kalau dapat trofi di
FA ya bonus. Dan itu Tapi yang bisa mereka kalau lu tahu nggak fokuskan. kalau musim ini jadi musim the best buat happy ending buat semuanya tuh Iya. Liverpool juara FA Cup, Arsenal juara Liga, Dapat. terus UCL simpen. UCL City kali ya, City, Piala Liga mungkin City juga gitu. Terus MU masuk 4 besar. Itu kayaknya tuh happy semua tuh. Kayaknya Liverpool nggak masuk. Liverpool kan Spurs FA Cup juara. UCL? Spurs degradasi. Ya, kayak susah lah. Gua aja Arsenal aja nggak pede. Terus Spurs degradasi gitu. Janganlah, jangan kasihan lah, jangan. Itu Aldi yang Itu seneng. top banget tuh kalau bisa. Tapi emang kacau banget kemarin Zal ya. Kemarin. Kacau. Apalagi kalau gue lihat tuh pergantian Arne Slot di akhir-akhir tuh. Selalu kacau tuh. Kemarin Konate diganti Cies. Iya, itu menurut gue yang gue bahas di Rabu itu kontribusi kenapa Liverpool sering kebobolan di menit akhir karena tindakan Arne Slot atau plan B dia setelah ketinggalan itu selalu yang dia pilih adalah mengganti back dengan pemain depan. Tapi memang itu cara yang efektif buat dilakuin untuk mengejar ketertinggalan. Banyak pelatih ngelakuin itu juga. Tapi momen tim lu nggak balance, hasilnya lu udah dapet skor penyama kedudukan tapi squad lu masih nggak balance, lu akan selalu rawan untuk buat kena lagi kebobolan dari lawan. Dan itu terjadi di game lawan Palace, lawan Chelsea, lawan MU, abis itu terjadi lagi lawan Bournemouth. Jadi tenaga lu semuanya udah diforsir untuk mengejar ketertinggalan, udah nyamain kedudukan, tapi lu nggak punya plan B lagi untuk ngapain lagi. Dan mereka jarang banget main playing for a draw tuh jarang banget mereka. Mereka tetap ngambil resiko dengan pemain nggak balance itu dan hasilnya lini belakang mereka rapuh seperti itu. Jadi menurut gue plan B-nya buruk di musim ini dan untuk respon ya, yang terpenting adalah respon di game ini. At least tidaknya gue nggak mau lagi ngeliat untuk harapan nanti malam ya. Starting line up yang sama lah minimal untuk game nanti malam. Gue mengharapkan ada 1 atau 2 perubahan atau bahkan 3 kali ya. Tapi gue Gakpo lah ya, cadangin ya. harapan gue ada perubahan di area seperti itu ya, karena dalam 3 game terakhir ada contoh lawan Forest dan juga lawan kemarin lawan Wolves, momen justru Liverpool tampil lebih menggigit ketika Rio masuk, Numoha masuk untuk menggantikan Gakpo. Jadi setidaknya untuk respon tadi nanti malam, kalau dari performa ya untuk di cup competition kan yang penting menang ya, tapi setidaknya dari line up gue ngerasa Arnold Slot harus sadar ini harus ada perubahan dari segi komposisi pemain. Dan tambahan Sobosel harus ganti rambut itu menurut gue, karena gue sama sekali nggak nyaman ngeliat rambut dia begitu tuh. Jadi semoga diubah dan line up pun juga ada Kayak perubahan. Ekitike kan rambutnya. Wah, tapi jangan Sobosel juga mas. Abis nongkrong di masalah tuh. Ekitike sih fine aja kalau begitu, Prancis banyak yang begitu, tapi kalau Sobosel tiba-tiba begitu. Iya, ngapain banget kayaknya sih? beneran yang biasa gitu ya, lebih aneh bener juga. Ini perubahannya itu aja dulu lah. Jadi lu setuju sama Gerrard ya, di mana Numoha harus masuk gantiin Gakpo ya. Ngumoha ataupun pemain lain lah. Extra midfield bisa jadi solusi, tapi Ngumoha kayaknya FA Cup nih harusnya tempatnya bagi dia lah, tempatnya buat dia. Ngumoha kalau offense-nya oke, tapi defense-nya buset kacau loh. Tapi kemarin dia. nggak ada kemauan. Nah, kemarin tuh dia banyak hilang bola berapa kali ya? Dia nggak ada nge-press. kemauan ini. Nah, nggak masalah sebetulnya untuk ganti pemain belakang dengan pemain depan, tapi lo harus memastikan pemain-pemain lo tetap melakukan pressing gitu loh. Ini sama sekali nggak ada yang nge-press. Silakan. Ambil bola, bawa Ngumoha kayak ngikut-ngikut doang dari belakang, nggak ada upaya untuk ganggu. Begitu yang ngegolin tuh Andre. enak banget tuh, bisa geser kiri kanan maju 2 langkah nembak gitu kan, walaupun deflection gitu ya, tapi ya tetap aja di menit-menit segitu lu nggak boleh sama sekali untuk nggak melakukan gerakan untuk nutup gitu, untuk nutupin space gitu itu yang gua ngeliat di beberapa games Liverpool banyak kehilangan aspek dari mereka nggak melakukan pressing itu gitu. Sementara yang menjadi faktor kesuksesan mereka adalah pressing kan. Sementara ini sama sekali nggak kelihatan lah di beberapa games yang mereka tampil buruk. Nah kalau semisal nih kalah lagi lawan Wolves, lu gimana Salah? Masih percaya Slot sampai akhir musim nggak? Itu prospeknya terlalu serem sih kalau kalah lagi dari Wolves di FA Enggak, Cup. kalau akhir musim sih pasti akhir musim. Masih sampai nggak iya sih, mungkin lah, iya. diganti nggak mungkin. Kesamaan perbedaan gue sama Mas Ardo, gue masih percaya sama Arne, Mas Ardo nggak percaya. Tapi kesamaannya adalah kita sama-sama ngeliat sampai akhir musim pelatih Liverpool masih Arne Slot. Jadi sebenarnya Kalau gue udah pasti akhir musim pecat. Oke. Nah, apapun hasilnya Iya. gitu. perbedaannya cuma di situ sebenarnya. Kalau masih di sekarang sih masih Arne Slot sampai akhir. Tapi gue rasa Arne Slot tahu persis harga yang harus dibayar kalau dari nggak lolos FA Cup. Jadi gue bilang ini bakal jadi mungkin ada rotasi tapi tetap tim yang kuat yang bakal diturunin karena mereka pasti nggak akan ngasih ruang. Dan Arne Slot sebelum laga yang lawan Brighton di ronde keempat dia bilang skala prioritas musim ini FA itu ada di pertama. Jadi menurut gue ini adalah laga yang harus dia kejar dan para pemain itu pun harusnya juga pada tahu urgensi untuk ngejar trofi ini sebesar apa musim ini. Iya. Jadi bakal ada kejutan nggak nanti malam? Nggak ada sih menurut Nggak gue, ada ya? nggak terjadi lagi. Kalau terjadi lagi kebangetan berarti kalau kalah lagi dengan cara Kalau gitu. menurut gua ya, Pokoknya nanti malam ya. nanti malam gue juga Malam. kalau Sahur-sahur tuh jam 3 tuh. pas. Kalau menurut gua nggak tahu ya, nggak tahu lu kan Liverpool banget tuh. Menurut gua Salah tuh udah keluarin lah. Kalau menurut gua ya. Ya kemarin terlepas dari dia gol, menurut gua tuh dari awal musim menurut gua itu yang membuat mereka Liverpool akhirnya kehabisan momentum tuh gara-gara terlalu
berpaku pada Salah sih. Kalau menurut gua ya. Iya, ini poinnya menarik ya, karena musim lalu sebenarnya angka dari output pemain Liverpool mencetak gol, kesampingkan Salah, itu mirip sama musim ini, bahkan hampir sama. Dalam artian Ekitike ya angkanya belasan gol tuh musim lalu angka output dari Ekitike itu siapa? Luis Diaz. Musim lalu juga Gakpo tuh angkanya nggak nyampe 12 gol, sekitaran 11 sampai 10, angkanya juga segitu-segitu juga sama musim ini. Tapi yang Berarti bedain yang turun musim lalu, Salah. Berarti Salahnya yang turun iya, kan. Jauh kelihatan kok. output dari Salah yang membedakan. Gue ngeliat di karena Piala musim lalu Afrika, sama, di bener. itu segala macam benar-benar udah itu yang buat akhirnya ke drag down semua menurut Tapi gue. nggak ada yang gantiin juga deh kayak di Iya, posisi karena dia juga. mungkin di awal musim itu Nah, juga rencananya soalnya rundownnya dengan pakai Salah. Ketika di tengah-tengah nggak jalan, dia nggak langsung ganti, atau kalau mau ganti juga gimana nih, nggak ada persiapan dari awal. Plus lagi-lagi memang ada faktor Diogo Iya. Jota itu kan. Iya, karena nggak ada yang expect juga ya, karena kan kemarin salah satu musim terbaiknya Salah, terbaik Iya. dia. sekarang Dan- beda 180 derajat. Dan gua- pembelian pemainnya kan fail semua Iya, kan, iya, kecuali iya, Wirtz. Butuh waktu. Dan gue ngerasa ada kesamaan dalam 10 tahun atau berapa lah, 15 tahun terakhir ya. Tim-tim yang biasanya kegendong buat jadi juara, itu ada kecenderungan musim selanjutnya ada penurunan tuh. Terpaku dengan satu pemain gitu. MU-nya Van Persie. Mungkin kita bakal ngeliat, ini MU-nya masih ada tenaga nih. Van Persie jadi tenaga yang bagus banget. Tapi musim setelahnya Van Persie ketika nggak bisa ngasih level yang sama, itu nyebar ke satu tim. Habis itu ke Chelsea-nya Diego Costa dan Hazard waktu itu. Itu berpengaruh ke musim keduanya Mourinho sampai akhirnya dia dipecat. Habis itu terjadi lagi di mungkin musim ini salahnya Liverpool dengan musim lalu. Musim Itu ketiga lah terjadi. kalau Mourinho tuh. Ini yang abis juara maksudnya, abis juara tapi abis itu drop yang musim Leicester jadi juara. Abis itu contoh lagi Liverpool Brendan Rodgers, Luis Suarez. Ketika lu dapat make up pemain, cuma make up doang gitu, pemain lu lagi performnya individunya levelnya lagi tinggi, tapi di musim ketika angka itu nggak bisa lu harapin lagi, ternyata tim lu secara kolektif belum bisa nawarin sesuatu yang lebih. Jadi itu menurut gue cukup menyakitkan, dan Liverpool kayaknya salah kalkulasi karena nggak ada yang nyangka juga Salah dropnya bakal secepat ini. Musim lalu habis lagi bagus-bagusnya, musim lalu ternyata musim ini dropnya sejauh ini. Dan musim lalu kan juga nggak dari awal musim, Jal. Ah, Ya kan? Awal musim kan meragukan dulu Iya, tuh. Sampai isu dia perpanjangan kontrak. ngejar ini. Di tengah isu dia langsung bagus banget kan. Makanya orang bilang bahwa ini dia layak diperpanjang kontrak ya, karena memang ada bounce back-nya di paruh musim kedua kesananya tuh bagus gitu. Nah di musim ini mungkin Slot juga nunggu nih, musim lalu dia juga lambat kok startnya gitu. Tapi kok nggak balik-balik nih ke performance dia. Jadi emang udah sama sekali kita nggak bisa ngelihat sparks-nya dia lagi ya. Oke. Terutama dalam beberapa pertandingan berturut-turut gitu. Di satu game dia lagi bagus gini. Iya. Dia bikin gol lah, dia kirim assist lah. Tapi di banyak games tuh kita nggak lihat lagi sparks-nya dia gitu. Loper bola masuk pun udah pasti nyangkut di kaki lawan gitu. Banyak PR ya buat Arne Slot, apalagi untuk nanti malam. Kita lihat aja akankah Liverpool bisa membalas dendam. Kita juga punya ini jadwal dari match-match yang akan bergulir nanti malam Subuh dan juga nanti weekend sambil ini ya. sahur nih. Pembukaan Ada Liverpool. Arsenal gampang lah ya. 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 City Ya, Newcastle yang kayak menarik tuh ya. Prediksi Penting tuh. singkat aja mungkin. Arsenal mulus. Newcastle City ini bisa ada Newcastle City. kejutan. Kayaknya seru itu doang ya. Newcastle City ya. Sisanya udah itu Yang kayaknya kejutan nggak apa lu, ada Jal? yang- Newcastle? Newcastle bisa aja tuh. Gue kalau gue kejutannya Wrexham Chelsea sih. Wrexham ya. Iya. Kalau yang tadi sama lah, Liverpool gue bisa lah gue rasa, cuman nggak akan terlalu gampang gitu. Arsenal ya nggak usah disebut lah ya. Mulus banget ini kayaknya nih. Nggak usah lah. Toto pemain cadangan semua ya. Mas Aryo ada kejutan mungkin? Kayaknya nggak ada Nggak sih. ada ya. Yang paling City potensi ya City nggak usah dibahas lah. Arsenal tadi kali ya. Newcastle City sih. Tapi kalau sampai City tersingkir artinya alarm nggak tuh di Premier League fokus deh all out Nah. gimana? All out tuh. Iya lepas ini ntar fokusnya ke yang lain lagi. Mungkin yang bisa dilepas ya ini sih. FA ya? Maksudnya kan Carabao udah final ya. Ya. Udah nggak mungkin lo main setengah-setengah gitu. Liga lo harus ngegas di Dilepas tuh maksudnya rotasi atau Iya maksudnya asumsi nggak urgent banget gitu. iya lo memaklumi kalau mereka nggak iya. lolos di sini gitu dari sisi klubnya. Oke, itu dia prediksi dari para pandit-pandit kita. Well, thank you so much buat Bung Harpa, Rizal Sama-sama. Maria, Sama-sama. Mario. Terima kasih juga untuk JM Team yang udah menyaksikan episode DPI malam hari ini. Terima kasih juga untuk tim produksi, dan jangan lupa kita juga berterima kasih kepada Aki GeForce yang sudah mensupport kita. Jangan lupa untuk nonton klip dari DPI di channel Dewan Pandit Indonesia. Jangan lewatkan juga kita ada program Road to Hajatan Bola Dunia. Ada stand up olahraga yang tayang hari ini. Terus juga ada Stoppage Time, The Collector, dan Diagnosa Bola by Dr. Tirta. Itu dia, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye, GM Team. Happy weekend.